Hai semuanya, selamat datang di Labirin Rasa. Tempat rasa yang tersesat, temukan tempat agar terucap. Sebelumnya, kami, Lala dan Erina, mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang udah mau dengerin podcast ini. Happy listening. Halo semua, aku Erina dari Labirin Rasa, yang untuk kesekian kalinya akan berbagi rasa tentunya. Kalian yang ngeklik podcast kali ini, pasti kalian anak pertama atau anak sulung. Bener gak? Kalau enggak, ya mungkin kalian anak tengah yang selalu mengalah dan sabar. Atau anak bungsu yang selalu dianggap anak kecil dan yang selalu dituntut untuk bisa seperti kakak-kakaknya. Kali ini kita akan bahas tentang anak pertama. Anak pertama biasanya mereka dituntut untuk menjadi sempurna. Bahunya yang harus kokoh, hatinya yang harus kuat namun tidak egois. Siap berada di garda terdepan untuk menguatkan keluarganya. Anak pertama juga punya tanggung jawab paling besar untuk membahagiakan orang tuanya dan juga punya tanggung jawab yang besar untuk menjadi contoh adik-adiknya. Karena harus menjadi contoh, anak pertama biasanya suka dapat wejangan perihal kayak sholat tepat waktu ya, biar jadi contoh adikmu. Bangun pagi, biar jadi contoh adikmu. Jangan boros, ntar adikmu niru. Jangan gonta-ganti pacar, ntar adikmu ngikutin. Dan segala tingkah laku yang menuntut untuk menjadi contoh yang baik, bahkan sebagian dituntut untuk menafkahi keluarga. Sebagian lagi dituntut untuk menjadi pendengar yang baik untuk keluh kesah orang tua serta adiknya. Bahkan terkadang, anak-anaknya yang lain tidak harus tahu mengenai permasalahan di keluarganya. Tetapi, anak pertamanya harus mengerti. Harus mengerti, kayak, Kak, gak usah dipikirin, kuliah aja terus. Jangan bilang adik-adikmu ya. Kak, kok bapak gitu ya? Ibu harus gimana? Atau, Kak, ibu mau cerita, tapi jangan bilang bapak dan adikmu ya. Dan persoalan-persoalan lainnya, yang mana hanya anak pertama yang tahu. Anak pertama tidak hanya sibuk untuk dirinya sendiri, yang tidak hanya mengejar sesuatu untuk dirinya pribadi, yang selalu mengambil langkah panjang untuk kebahagiaan yang bukan untuk dirinya sendiri. Pandangan tentang anak pertama sebagai anak sulung yang menjadi beban sekaligus sebagai sosok yang menyenangkan menjadi cerita tersendiri untuk para anak pertama. Sangat beban sekali menjadi anak pertama, karena dia menjadi tumpuan dan harapan besar orang tuanya dan panutan juga buat adik-adiknya. Yang padahal belum tentu anak pertama pantas untuk dijadikan sebagai panutan. Namun, beban itu ada kalanya menyenangkan, di mana anak pertama bisa struggle buat hidupnya sendiri. Mungkin ada yang bilang kalau jadi anak pertama itu enak,
segalanya atau semuanya yang diinginkan pasti akan didapatkan. Padahal, faktanya justru anak pertama di-push sekuat mungkin untuk mandiri, tangguh, dan juga kuat. Padahal anak pertama adalah anak yang paling rapuh menurutku. Karena harus belajar jadi tangguh dengan banyaknya tekanan tanpa adanya bimbingan. Yang gak sampai gila dan cuman stres doang, itu aja udah syukur banget sih menurutku. Yang selalu menjadi ketakutan terbesar dari anak pertama, biasanya sebuah kegagalan. Kalian anak pertama yang merasa belum bisa ngebahagiain orang tua dan ngerasa kalau ekspektasi orang tua udah tinggi banget buat kalian. Sedangkan kalian sendiri kalau nurutin kemauan orang tua itu gak bisa. Tapi kalau gak nurutin, bikin takut. Takut untuk mengecewakan mereka. Takut gagal bikin orang tua bahagia. Sampai mikir, gak berguna banget jadi anak pertama. Please, stop berpikiran kayak gitu. Kalian tuh beruntung bisa jadi anak pertama. Kenapa? Anak pertama bisa jadi orang yang bertanggung jawab, yang tahu cara menguatkan diri sendiri, dan menguatkan orang lain. Karena tadi, dia punya adik-adik dan orang tua yang perlu didengarkan keluh kesahnya. Anak pertama juga bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, tanpa perlu orang lain mendengarkannya. Karena tadi, anak pertama mampu menampung semua masalah dalam keluarga. Juga menampung masalahnya pribadi. Jangan sampai kalian kehilangan masa muda kalian karena terlalu bekerja keras demi keluarga, hingga suatu hari datang pasangan sang adik yang menyadarkan kalian. Ternyata kehidupan berlalu begitu cepat. Nah, boleh gak sih anak pertama itu istirahat sejenak? Jawabannya, boleh banget. Anak pertama boleh banget ngerasa lelah. Gak melulu harus kuat dan tegar. Anak pertama boleh banget berhenti sejenak dan istirahat dari penghakiman keluarga yang menuntut harus sempurna. Semua lelah, semua sakit dalam hati, semua air mata yang jatuh dalam sunyi, semua pengorbanan yang panjang takkan pernah mengkhianati. Menurutku, mulailah berterima kasih kepada diri sendiri karena kalian anak pertama rela mengesampingkan kebahagiaan dan kepentingan diri sendiri untuk kebahagiaan dan kepentingan orang tua dan juga adik. Berterima kasih juga karena sudah menjadi kuat dan tidak mudah patah. Berterima kasih juga untuk kalian anak pertama yang bisa ikhlas dan rela mengenyampingkan kehidupan pribadi kalian agar bisa membantu adik-adiknya. Tetap semangat! Teruntuk kalian anak pertama, aku tunggu
kamu tersenyum tanpa harus berpura-pura. Mungkin segitu dulu ya podcast kali ini. Terima kasih banyak yang udah mau mendengarkan. See you guys.